Sekarang kita langsung aja bikin video unboxing. Bang, ini paket kita udah sampai, Bang. Ada ya? Wih, mantap ini. Nah, ini dia paket kita nih. Sekarang kita langsung masuk ke unboxingnya pakai gunting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tekan sekali atau ya, tekan sekali itu suaranya itu. Kalian denger nggak tuh? MacBook Air 2017 yang 13 inch ini. Oke, jadi dalam video kali ini gue bakal bikin video unboxing, dimana karena gue udah lama banget gak bikin video unboxing. Dan kalau misalnya kalian nanya video unboxing apa bang, ini gue udah ada di thumbnail dan di judul, kalian juga pasti tahu. Ini gue untuk pertama kalinya seumur hidup gue pakai MacBook. Walaupun gue selama ini pakai iPhone, dari iPhone 5, iPhone 6 segala macem. Sampai sekarang gue nggak pernah pakai Android, tetapi kalau misalnya di laptop atau komputer gue selalu pakai yang Windows dan gue nggak pernah pakai Mac OS kayak gitu. Dan untuk pertama kalinya gue beli laptop MacBook untuk kebutuhan kerja kantoran gue lah pokoknya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu, ini gue sekarang ada lagi di ruangan kerja gue di kantor sekarang, dan sekarang udah menunjukkan pukul jam 4 lewat kurang lebih, karena kita tuh pulang jam 4 dan gue bikin videonya setelah pulang kerja. Dan juga di ruangan ya tinggal nggak ada orang lagi, dan juga tinggal Bang Abdal lagi ngedit foto dia. Halo Bang Abdal. Oke, jadi sekarang gue kenapa bikinnya sore ini, karena dadakan banget, tiba-tiba paketnya tuh udah nyampe di pos satpam. Jadi kita bakal ambil paketnya di pos satpam. Semoga bener itu paket gue, semoga nggak PHP. Dan ya, sekarang kita langsung aja bikin video unboxing. Gue kasih tahu dulu ke kalian kalau misalnya video ini nggak mengandung unsur kayak review terlalu detail, kayak reviewer laptop apa segala macam gitu. Kita nggak terlalu detail karena gue cuma sekedar unboxing aja, dan ya gue pengen bikin video doang gitu pokoknya. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe dulu, dan follow Instagram gue @valenzonanda, atau ada linknya di description di bawah. Let's go, kita ambil ke pos satpam. Paketnya kayak gimana? Bang, ini paket kita udah sampai bang. Ada ya? Wih, mantap ini. Nah, ini dia paket kita nih. Datang barusan tadi bang ya? Barusan datang ya? Nah, oke bang, thank you. Ini Bang Pandawa. Bang Pandawa. Ada Instagram ya bang? Nggak ada main Instagram ya. Dan udah sold out, udah laku, udah punya anak, jadi jangan ditanya-tanya deh. Oke bang, thank you bang ya paketnya bang. Kita udah ngambil paketnya. Ternyata paketnya ya lumayan gede ya. Kita langsung masuk aja ke dalam ruangan untuk kita unboxing paket ini nih. Oke, gede banget dan non COD, total lunas. Ada ID Express, itu juga ada store-nya. Gua nggak nge-review store-nya gue beli di mana, karena ya gue nggak di endorse, gue nggak dipakai kredit-kreditan, nggak. Pokoknya gue pure cuma sekedar beli aja yang menurut gue terpercaya dan aman-aman aja sih. Oke, let's go, kita masuk ke dalam, kita review. Oke, jadi sekarang kita masuk ke unboxing time, dan di sini gue udah nyiapin gunting kecil untuk bukain paketnya, dan juga handphone untuk melihat spesifikasi dari MacBook yang gue beli ini ya. Ini namanya itu MacBook 2017 yang 13 inch. Sekarang kita langsung masuk ke unboxingnya pakai gunting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah bisa dapat ngelihat ini MagSafe 2 power adapternya. Ini 45 watt MagSafe 2 power adapter, dan kita dikasih yang original. Alhamdulillah yang dikasih yang original walaupun nggak pakai kotak laptop maksudnya. Ya, sangat prepare. Akhirnya kita ketemu dengan MacBooknya juga yang paling terdalam. Wah, ini lumayan agak berat ya. Nggak sesuai ekspektasi gue, karena kalau misalnya gue pernah megang MacBook Air gitu punya abang gue, nggak salah agak sedikit lebih ringan daripada ini. Kita bakal lihat, dan kita singkirin dulu sampah-sampah yang ada di atas ini. Untuk yang kita buka duluan, ya pasti kita buka duluan yang ininya dulu ya. Oke, kita buka. Sep. Iya, kita udah dapet. Di sini ada langsung adapternya, dan juga kepala colokannya nih. Oh, ada paling bawah nih. Ada di paling bawah. Nah, ini dia, ada di sini. Jadi kayaknya colokannya ini masuk ke sini nih. Ini dicolokin ke sini. Yep, oke. Nah, ini dia. Kayak gini nih bentukannya nih. Oke. Alhamdulillah kita dapat ini. Terus juga kayaknya ada kartu buku petunjuk dan garansinya juga yang resmi Apple. Dan kita taruh lagi. Oke, jadi ini kita taruh samping dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke MacBooknya. Ini gua beli di MacBook 2017 yang 13 inch. Yang ini Core i5. Dan juga di sini kita belinya dalam bentuk second tapi mulus seperti baru ya, kurang lebih 90 sampai 97% ini masih mulus kayak baru. Di sini
ini agak sedikit bercak-bercak pengiriman kayak gitu ya. Barangnya namanya juga second ya. Kita coba hidupin ya. Set. Dalamnya alhamdulillah gue dapet yang mulus, yang masih seperti baru. Walaupun ini kita nggak dikasih anti gores dari pihak sana, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sekali atau ya tekan sekali, itu suara itu. Kalian dengar nggak itu? Langsung logo Apple-nya muncul. Oke. Let's go. Logo Apple-nya muncul dan lagi loading, kayak lagi loading setengah gitu ya, kayak misal kayak laptop baru mungkin kayak permulaan kayak gitu. Tapi untuk keseluruhan ini bodinya ya cukup mulus untuk laptop second, untuk namanya laptop second ya. Baretan ada sih, baretan bekas pemakaian yang sewajarnya sih. Terus juga di sebelah portnya ini agak sedikit berdebu. Kalau misal kalian beli yang second ya, ini kita bisa bersihkan sendiri sesuai dengan ya kebersihan pemiliknya lah, tergantung gitu ya. Dan di sini gue mau jelasin ke kalian untuk spesifikasinya. Spesifikasi laptop MacBook Air 2017 yang 13 inch ini, untuk layarnya monitor layar lebar glossy ukuran 13,3 inch diagonalnya dengan lampu latar LED dan dukungan untuk jutaan warna. Terus juga untuk resolusi yang didukung ini 1440 x 900 yang aslinya, terus 1280 x 800, 1152 x 720 dan 1024 dikali 640 pixel pada rasio aspek 16:10 dan 1024 x 768 dan 800 x 600 pixel pada radio aspek 4.3. Untuk warnanya ini kita yang warna silver. Dan juga untuk prosesor ini kita memakai prosesor Intel Core i5 dual core 1,8 GHz. Gue ulangin, ini untuk prosesornya Intel Core i5 dual core 1.8 GHz, turbo boost hingga 2,9 GHz dengan cache L.3 bersama sebesar 3 MB. Untuk penyimpanan ini gue beli yang di 128GB SSD berbasis PCIe 128GB. Jadi ini gue beli yang 128GB bukan 256 dikarenakan gue juga nggak begitu banyak menyimpan data di sini kayaknya, karena gue punya hard disk yang 4TB. Karena untuk video-video dan segala macamnya itu urusan editor gue nggak ngurus video. Ini paling data-data kantor ataupun ya berkas-berkas, formulir-formulir ya, pokoknya yang gue kerjain di kantoran lah pokoknya. Dan untuk baterai dan daya tahan di sini memakai web nirkabel hingga 12 jam daya tahan baterainya untuk kalau misalnya kita beli baru ya. Cuman kalau misalnya udah second kayak gini kita nggak tahu ketahanan baterainya berapa, mungkin bisa jadi ya 4-8 jam. Itu tergantung pemakaian juga. Kalau misalnya kalian pakai untuk ngedit di Final Cut Pro atau kalian misalnya pakai untuk nonton YouTube full mungkin bisa 4 jam sampai 8 jaman. Gua nggak tahu persis dan nggak tahu ini, pokoknya yang tertulis di sini pemutaran film iTunes hingga 12 jam dan waktu siaga hingga 30 hari. Terus juga baterai lithium polimer bawaan 54 watt per hour dan juga adaptor daya MagSafe 2.45 watt dengan pengelolaan kabel port daya MagSafe 2. Nah, di sini untuk ukuran dan beratnya, di sini untuk tingginya ini 0.3 1,7 cm dan juga di sini lebarnya 32,5 cm atau setara dengan 12,8 inch. Ini untuk lebarnya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli tas untuk laptop atau tas untuk MacBook, kalian pastiin dulu ukuran MacBook atau ukuran laptop kalian itu berapa, terus baru kalian beli tasnya. Karena mana tahu ada tas-tas kecil yang kayak sling bag atau ransel gitu yang nggak pas dengan sesuai ukurannya. Tapi untuk ukuran MacBook ini kayaknya pas untuk rata-rata tas ya, karena ini nggak terlalu gede juga dan nggak terlalu kecil juga. Terus juga di sini untuk tebalnya itu di 22,7 cm atau setara dengan 8,94 inch dengan berat 1,35 kg. Nah, untuk ini grafisnya di sini kita memakai grafis Intel HD Graphics 6000. Dan juga untuk dukungan video di sini secara bersamaan mendukung resolusi asli sepenuhnya pada layar bawaan dan hingga 3840 dikali 2160 pixel pada kecepatan 60 Hz pada layar eksternal keduanya dalam jutaan warna. Nah, di sini juga output video digital Thunderbolt, ada output mini display port asli juga di samping sini. Terus juga ada VGA, HDMI, DVI dan output DVI dual link menggunakan adapter. Untuk kameranya, kamera depan ini kita menggunakan kamera HD FaceTime 720p dan juga pengisian daya dan ekspansi itu 2 per USB hingga 5 Gbps dan port Thunderbolt 2 hingga 20 Gbps maksud gua. Nah, kita masuk ke dalam menu utamanya. Oke, jadi ini gua nggak panjang-panjang banget karena gue juga nggak terlalu detail untuk mengenai fitur-fitur dari MacBook ini.
sini. Dan kalau misalnya kita lihat lebih dekat, di sini sudah ada segala macamnya, kayak dari kiri Finder, Launchpad, Safari, Mail, FaceTime, App Store-nya juga, Apple TV, Podcast, iMusic-nya juga, kalender, foto dan segala macamnya. Oke, jadi kayaknya kita coba yang pertama kali coba di apanya dulu ya. Kita coba di browsing-nya dulu deh. Pertama kita masukin Wi-Fi-nya dulu, turn Wi-Fi on. Oke. Jadi sekarang kita udah masuk ke Wi-Fi-nya dan kita langsung aja buka Safari. Ini kalau misalnya ya MacBook, gue harus membiasakan pindah dari Google Chrome atau dari Mozilla itu pindahnya ke Safari. Gue harus membiasakan ini. Dan juga kita buka di sini, kita buka Google dulu ya supaya kita balik lagi ke Google juga sih ujung-ujungnya. Kita langsung ke YouTube, kita lihat dari suaranya, terus dari segi gambarnya juga kita juga mau lihat. Biasa YouTube di sini kan memakai latar belakang bawaan itu berwarna putih. Kalau misalnya gue kebalik, gue tuh lebih sukanya memakai yang berwarna hitam. Ah nih, dark theme. Gue pakai tema yang gelap. Nah, ini yang gue suka. Nah, oke. Tema yang gelap ini. Untuk di sini kita coba dengerin lagu dulu. Tapi nggak usah lagu deh. Takutnya lagu kalau misalnya dengerin lagu kita kena copyright. Kita cari dulu musik no copyright. Kita cari dulu musik no copyright di sini. Kita coba putar. Kita besarin suaranya. Oke. Ini mic-nya deketan sama leher gua, jadi harusnya sih terdengar secara jelas ya. Kita agak cepetin. Mantap ya. Oke, jadi untuk suaranya ya bagus sih, jernih-jernih gitu. Dan juga kalau misalnya gede dia nggak terlalu noise, suaranya itu terlalu banyak kayak pecah apa segala macam kayak gitu ya, bagus sih. Ya bagus. Untuk MacBook Air 2017, kalau misalnya kalian masih nanya, "Bang, worth it nggak nih beli MacBook 2017 di tahun 2022 atau di tahun 2023 yang akan datang?" Kalau misalnya menurut gue itu worth it aja. Itu balik lagi ke kalian sendiri, balik lagi ke budget kalian, balik lagi ke penggunaan kalian mau pakai untuk apa. Kalau misalnya gue pakai itu untuk pekerjaan kantor yang nggak terlalu berat, yang nggak untuk editing, nggak untuk main game, terus juga nggak untuk desain grafis, Corel Draw, Photoshop dan segala macem. Gue ya cuman sekedar buat surat, buat berkas apa segala macem. Gue cuman sekedar gitu-gitu doang. Dan juga laptop ini kegunaannya emang bukan untuk ke arah sana kalau gue belinya ya. Jadi gue beli itu sesuai porsinya. Nah, untuk laptop editor gue itu gue beliin yang laptop ROG GL503VGE kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat di video yang akan datang atau video besok atau video yang ada di playlist YouTube gue. Itu gue juga ada nge-unboxing laptop untuk editor gue. Nah, jadi kegunaannya emang berbeda dan gue emang beli yang kegunaannya sesuai dengan porsinya masing-masing kayak gitu. Jadi ya untuk MacBook ini gue rasa sih masih worth it aja untuk di tahun 2022 atau di 2023 ya, karena balik lagi ke budget yang cukup murah dikarenakan ya MacBook ini pasti bakal turun terus dari tahun ke tahun harganya. Walaupun dari iPhone, dari iPad, dari AirPods, dari laptop ya, iMac semuanya turun harganya. Dan gue rencananya kemarin tuh mau beli iPad doang yang kayak kecil gitu, tapi kalau misalnya casingnya itu bisa pakai untuk keyboard, cuman yang bisa simple dibawa kemana-mana. Cuman ya kayaknya gue lebih worth it untuk harga segitu sih, lebih worth it ke laptop sih ya kalau menurut gue ya. Cuman ya tergantung balik lagi ke kalian, gue serahkan semuanya ke kalian. Untuk harganya gue spill deh. Untuk harganya ini dari kisaran segini, dari kisaran 5.800.000-an sampai dengan 8.500.000-an. Itu tergantung kalian belinya di mana, kalian tergantung toko apa, toko di mana, itu mall store atau bukan. Kalau misalnya kalian beli di di online ya, terus juga itu bintang 5 atau enggak, terus juga itu bagus atau enggak, terus juga ukuran memorinya, ukuran 11 inch atau 13 inch. Tapi kalau misalnya menurut gue sih yang 2017 ini enggak keluarin lagi yang 11 inch-nya, jadi dia cuma ngeluarin yang 13 inch untuk ukurannya. Jadi ya tergantung toko dan internal memorinya sih kalau menurut gue ya untuk rentang harga itu. Jadi gue kasih harga termurah dan harga tertinggi, tapi ya tanggung resiko sendiri. Kalau misalnya kalian beli murah mungkin gue nggak tahu itu bagus atau enggak. Kalau misalnya kalian beli tinggi pun gue nggak tahu itu worth it atau enggak dengan harga second yang ada lebih murahnya. Kalau gue sih harganya di tengah-tengah, nggak dengan harga 5,8 dan juga nggak dengan harga 8,5. Gue masih agak setengah di tengah-tengah gitu. Kalau misalnya kalian mau nanya gue beli di mana, kalian bisa langsung aja kontak ke personal kontak gue yang ada di description di bawah, atau kalian DM aja ke Instagram gue @valensolanda. Karena gue nggak mau spill di sini, gue bener-bener nggak mau kasih kalian tahu gue beli di mana, karena ya bener-bener kita nggak ada kerja sama sekali. Gue bener-bener pure jadi seorang pembeli, bukan seorang yang meminta exposure untuk
video ini. Jadi ya mungkin itu aja yang dapat gue review, gue sampaikan ke kalian, gue unboxing. Oke, jadi bantu gue untuk menyentuh 100.000 subscriber dan komen di bawah selanjutnya kita bakal bikin video apa lagi. Terserah kalian, komen aja, mana tahu ada yang cocok untuk gue bikin ke depannya gitu ya. Oke, jadi like and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Valin Zananda. See you next video dan bye. Peace out.